jadi cahaya jalan di depan. Memori baik, memori baik. Oh, seperti bintang tertutup awan, cerita kita selalu di sana. Seperti terang menuju malam, cerita kita satu takdir. Terdiam di tatapanmu, menghantui pikiranku. Terus menerus tak lupa hangat senyummu, hiasi gelap malamku. Oh, oh. Kau datang tak kuduga, beri aku tawa, bahagia hariku kau buat sempurna. Mungkin kita bisa berjalan bersama. Tunggu sejenak, ini belum saatnya. Serasa ku ingin katakan pada dunia, oh, seberapa ku inginkanmu temani hidupku yang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, suaranya mana Bus 3? Halo. Hai. Yang saya hormati Bapak Ibu, adik-adik semua yang saya banggakan ya, dan puji syukur oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, dan kita berdoa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya. Mudah-mudahan dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan outing kelas dari SMP Negeri 2 Daya Luhur. Ya. Dan saya udah mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama kami Biro Perjalanan Wisata Salvator Majenang, sahabat dengan wisata Anda. Dan suatu kehormatan yang setinggi-tingginya untuk keluarga besar dari SMP Negeri 2 Daya Luhur yang sudah mempercayakan kepada kami ya, Biro Perjalanan Wisata Salvator, sahabat dengan wisata Anda. Pada kesempatan tahun ini ya, 2024 tentunya, tepat pada tanggal 14 dari Sabtu Desember ya, 14 Desember. Alhamdulillah kita bisa diberi kepercayaan kembali untuk melaksanakan kegiatan outing kelas menuju Jakarta Mangin. Nah, gitu. Dan tentunya kami dari Biro Perjalanan Wisata Salvator Majenang ya juga memberikan beberapa fasilitas tentunya kepada adik-adik semuanya, Bapak Ibu semuanya, baik dari armada ya, dan juga ada beberapa fasilitas yang baik dari armada. Kita tentunya sudah ada full AC, video musik ya, kemudian nanti Bapak Ibu ada bisa untuk berkaraoke. Ada juga full AC-nya bisa dikecilkan, bisa dibesarkan sesuai dengan kenyamanan Bapak Ibu adik semuanya. Begitu juga tempat duduknya ya, tempat duduk dengan sandaran yang bisa disesuaikan sesuai kenyamanan, bisa dimainkan lagi ke depan ataupun ke belakang ya, dengan memencet tombol ataupun tuas yang ada di sebelah kanan kiri adik semuanya. Begitu juga dengan sandaran tangan bisa disesuaikan kembali dengan kenyamanan adik semuanya ya.
sesuai dengan kebutuhan, kenyamanan bisa disesuaikan ya. Juga ada snack ya, ada air mineral, dan juga kami siapkan untuk P3 ya, obat-obatan yang kami sediakan di depan ya. Jadi nanti Bapak Ibu adik terutama jika mengalami gangguan ya dalam perjalanan bisa meminta bantuan kepada kami. Gitu ya. Ada ya, gitu ya. Oke. Sip. Terima kasih sebelumnya dan saya ucapkan selamat siang menjelang sore, selamat menikmati perjalanan wisata bersama kami Biro Perjalanan Wisata Salvator sama dengan Satria. Kawan, ingatlah kau tak sendiri. Bila kau berlari dan kakimu letih, berhenti sejenak akan ku temani. Kadang dunia tak peduli dan cinta tak kau temui. Kawan, kami ada di sini. Darimu kawan, kelak kau kan percaya, cinta kan sembuhkan luka. Relakan apa yang pergi, yakinkan pasti kembali. Lebih dari yang kau sadari. Kadang munculnya bencana tanpa adanya rencana, tangan dilipat dan lutut berteguh ke tanah. Semesta berpihak entah kemana. Kadang kau bimbang dan terus bertanya, tak seimbang hidupku dengan tetangga. Walau di gubuk tak sebanding mereka yang tinggal di rumah bertangga. Ada sebab, apa penyebab? Tuhan kenapa terjadi ledak? Air dikelilingi api, dermaga menangis kuat untuk hadapi. Langit cerah, asap yang gelap, angin membius jiwa terlelap. Kami percaya engkaulah kiblat, kebaikanmu selalu tinggalkan jejak. Kadang kau sesali semua yang terjadi, lupakan sejenak, tetap kau syukuri. Ada yang datang dan pergi, janganlah kau bersedih. Di depan masih ada matahari. Kadang terjatuh, kadang kau rapuh, jangan ragu, aku ada untukmu. Oh, hilang hanya sebentar, sudahi sedihmu kawan. Kembali lebih dari yang kau sadari. Relakan apa yang pergi, yakinkan pasti kembali. Lebih dari yang kau sadari. Dari yang kau sadari.
satu sisi dalam diri, warna-warni penuhi jiwaku. Meski kadang hati ini pun bertanya, apa mungkin benar ini nyata? Kau hadir di balik kokohnya tembok hatiku. Kau runtuhkan kerasnya diriku. Kan ku jaga di luas hatiku, di dalam samudra perasaan. Tak terkira entah sampai kapan, tak ada ujungnya, mungkin hanya mati yang memisah. Sejak hari itu ku merasa lagi perasaan yang telah lama mati. Tak pernah ku sangka selama ini kau yang sanggup menghidupkan lagi. Kau hadir di balik kokohnya tembok hatiku. Kau runtuhkan kerasnya diriku. Kan ku jaga di luas hatiku, di dalam samudra perasaan. Tak terkira entah sampai kapan, tak ada ujungnya, mungkin hanya mati yang memisah. Di dalam samudra perasaan. Tak terkira entah sampai kapan, tak ada ujungnya, mungkin hanya mati yang memisah. Mungkin hanya mati yang memisah. Mungkin hanya mati yang memisah. Oke, sudah siap? Ya, kita foto bersama terlebih dahulu. Gaya formal dulu yuk. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut video ya. 2, 3, semangat pagi. Siapa kita? Siapa kita? Spend today. Di mana kita? Di mana kita? Salvator Majenang. Oke, tepuk tangan.
Jadi Bung Karno itu seorang negarawan bukan seorang religius. Beliau membuat kota kita besar ini seperti apa? Kita tahu lah, seperti Ka'bah bauterinnya bisa 7 kali sekali aja. Tapi kalau 7 kali jadi haji dan haji Monas. Tapi setelah dari sini keluarganya, nenek mamanya, bibinya, tetangganya bisa naik haji semua. Amin ya. Ini ruang kemerdekaan ini dibuat dibuka oleh Gubernur Ali Sadikin ya, 25 Juli 1975. Jadi inilah tonggak sejarah bangsa ya. Inilah top levelnya dan bangsa Indonesia. Ya, kita sejajar dengan bangsa-bangsa lain ya, dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan dan banyak fakta-fakta unik setelah itu ya. Karena setelah Perang Dunia Kedua, ini kronologis singkat ya, Jepang menyerah Hiroshima Nagasaki, Bung Karno pernah ketemu di Vietnam, kembali lagi ada peristiwa penculikan Rengas Dengklok. Kaum tua, kaum muda membuat konsep tentang kemerdekaan karena kaum muda ingin merdekanya kita bukan hadiah dari bangsa lain ya, bukan hadiah dari Jepang, dari Inggris atau dari Belanda. Merdekanya kita hasil perjuangan para pahlawan kita, hasil perjuangan bangsa Indonesia. Dibuatkan tentang konsep proklamasi kemerdekaannya yang dibacakannya bukan di Monas, dibacakan di rumah beliau. Kita akan mendengarkan suara otentik, suara aslinya beliau Bung Karno ya. Dan setelah itu ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden beberapa tanpa pemilu. Jadi bangsa Indonesia sepakat memilih beliau sehingga 18 Agustusnya langsung ditetapkan pengesahan konstitusional Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai dasar negara ya. Itu kronologis panjang tentang perjalanan bangsa Indonesia. Jadi adik-adik jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah, karena sejarah itu tidak akan pernah sia-sia. Adik-adik akan beritakan, adik-adik akan share nanti ke keluarganya, ini belajar di Monas seperti ini, belajar ini seperti ini. Jadi dasar-dasar tentang ilmu sejarah itu dari sini tonggak sejarahnya ya, dari Indonesia merdeka. Setelah titik Indonesia merdeka, adik-adik boleh mundur ke belakang. Jepang datang, Belanda datang, Portugis datang, boleh ke depannya lagi ada agresi militer 1, agresi militer 2, sampai ke peristiwa 60-an ya, bergojak. Adik-adik bisa memiliki ilmu sejarah itu. Jangan ilmu modern aja ya. Jadi ini tentang sejarah bangsa di sini akan dibacakan. Jadi semuanya nanti seperti mengikuti upacara bendera ya. Ada turun dikit ya. Jangan makin begitu. Gak ada lagi yang depan ya. Ya udah nggak apa ya. Yang penting jangan senderan, jangan pada senderan. Nanti ikut mendengarkan ya. Artinya apa? Kita menghargai jasa para pahlawan kita. Adik-adik tinggal mengisi kemerdekaan. Caranya mengisi kemerdekaan kenapa gimana? Mengikuti upacara bendera, taat peraturan sekolah, menghargai jasa para pahlawan. Jadi kalau ditanya pahlawan kita siapa aja harus tahu. Itu sebelum jajan ada tuh di mata uang rupiah nama-nama pahlawan ya. Mereka berjuang darah dan air mata. Seperti contoh peristiwa 10 November. Itu kita sudah merdeka apa belum? Udah. Belanda datang lagi. Parah lah, 20.000 pahlawan kita tewas mati untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita raih. Ya, mereka mati di Surabaya hingga di 10 November ditetapkan sebagai hari apa? Tahu nggak 10 November? Heroes Day, hari pahlawan. Karena peristiwa itu mereka tidak mau kita merdeka, mau dijajah lagi. Ada agresi militer 1 dan 2 hingga tahun 49. Di konferensi meja bundar kita diberikan kemerdekaan yang atas desakan PBB. Tahu nggak PBB apa? Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak Belanda dan Inggris untuk memberikan kemerdekaan buat kita, the facta et the jure ya, tanpa syarat tahun 49, tapi tetap merdekanya kita tahun 45. Itu kronologis fakta-fakta unik ya sebelum kita merdeka. Oke, udah siap belum semuanya? Oke, nanti semuanya diresapi ya dengan khidmat seperti mengikuti upacara bendera. Kita akan membuka pintu otomatis, kita teriakan merdeka yang keras ya. Oke, merdeka! Merdeka! Sekali lagi berkeras, merdeka! Merdeka! Oke, mana?
Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai penggunaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tentu yang setingkat-tingkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Suara otentik, suara aslinya beliau yang saat itu di 17 Agustus 45 tidak ada rekaman video, tidak ada rekaman audio visual. Kok bisa ada suaranya Bung Karno? Jadi beliau merekamnya 5 tahun kemudian di tahun 50 ya. Untuk apa? Untuk generasi seperti adik-adik mengerti, tahu tentang aset bangsa, mengerti tentang sejarah-sejarah. Program terus Bapak. Ya, oke. Ini adalah duplikat dari yang asli ya. Yang aslinya ada berapa? Teks proklamasi. Ada 1 apa 2? Satu lagi yang diketik. Siapa yang mengetik? Itu disimpan di Istana Kaca Tipuru dan ruangan Negara di Istana Negara. Meskipun duplikat, ini dilindungi oleh Kaca Tipuru ya. Dan dengan boardingnya, casingnya ke depannya kepala barong. Ya, 2 mata, 1 hidung, 1 mulut memiliki teks proklamasi. Kepala barong ini kalau ditimbang beratnya 4.000 kg perunggu atau 4 ton. Dilapisin emas murninya di 3 atribut di ruang kemerdekaan 22 kg. Di atasnya tadi berapa kilo? Emasnya? 50. Di sini 22. Jadi berapa kilo emas Mona semuanya? 70. Ada nggak di rumah emasnya 72? Saya langsung. Paling berat papanya ya. Kenapa kepala barong? Karena Bung Karno turunan Bali ya. Barong itu kesenian tradisional dari provinsi Bali. Kalau Kroya gambarnya apa nih? Oh, Bung Karno dari Kroya. Apa? Kata Kroya itu banyak kota seninya ya, banyak salah satu situs sejarah juga di Jawa Tengah ya. Baik. Gaya bebasnya mana? 1, 2, 3. Tangan kanan sambil nunjuk mana? 1, 2, 3. Tangan kanan ke arah kanan. 1, 2, 3. Tangan kiri ke bawah kiri. 1, 2, 3. Semangat pagi. Siapa kita? Siapa kita? Benturai. Siapa kita? Siapa kita? Salvator Majenang.
digunakan oleh para perwira angkatan darat yang diculik, disiksa dan dibunuh serta dimasukkan ke dalam semua kaum kembang buaya. Ya, setelah diadakannya besok, maka jenazah dan pakaiannya dipindahkan. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, sedangkan pakaiannya dirawat atau dilestarikan sebagai bukti dan kejaman dari komunis Indonesia terhadap kita, kembali bangsa
nelayan yang dipersenjatai, dikhawatirkan akan terjadi perpecahan di dalam tubuh TNI ya, atau di dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia, sehingga dibentuknya Angkatan Lima ditentang. Untuk itulah PKI menganggap bahwa perwira tinggi Angkatan Darat yang menolak atau menentang dibentuknya Angkatan Lima ini dijadikan menjadi lawan politiknya dan menjadi sebuah kebiasaan. Apabila bertentangan dengan PKI, maka lawannya kebanyakan itu dibunuh ya. Dengan itulah PKI merencanakan penculikan dan pembunuhan ya, dengan dalih akan membentuk Angkatan 5 dan dalam rangka menghadapi konfrontasi dengan Malaysia, PKI mengadakan latihan kemiliteran di desa Subang Buaya. Jumlahnya cukup banyak dan kader-kader yang ada 3.700 orang kader PKI yang akan dilatih militeran di desa Subang Buaya dengan dibagi 7 gelombang pelatihan. Dengan dasar itunya PKI menyusun ya, pemberontakan dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara Indonesia dengan cara menculik para perwira Angkatan Darat yang
di KTP ya, tidak ada serangan apapun ya. Pose pertama, pose formal. Kita hitung dapat 3, 1 2 3. Yang kedua, pose kedua, angkat tangan kanannya menunjuk ke arah sana, diikuti pandangan mata ya. 1 2 3. Ya, pose yang terakhir, pose bebas atau siap. Adakah semangat di matamu? Ada. Pancasila. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Yang kotor. Sahabat dekat wisata Anda. Jangan lupa dulu.
Hai cinta, beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara, risingkan dada, melantunkan nada asmara. Andai cinta setangkai bunga takkan buat kau layu dan kecewa, kan ku jaga indah hatinya. Cinta beri pertanda, risingkan dada, melantunkan nada asmara. Andai cinta setangkai bunga takkan buat kau kecewa, oh kan ku jaga indah hatinya, kan ku jaga indah hatinya. Iya, perbatasan Jawa Barat. Baik, karena kita memang yang fungsional yang buka dari 9 ya, yuk sampai jam 15 potong. Kita masih ada waktu ya. Baik, teman-teman, gedung museum sejarah Jakarta ya sebelum diresmikan atau beralih sebagai museum, dulunya di zaman pemerintahan VOC gedung ini berfungsi sebagai kantor, ya sebuah kantor. Kalau disebut bahasa Belandanya nama kantornya Distadhais yang artinya balai kota. Ya, dulu namanya yang sebelum kita kenal sekarang sudah ada di Jakarta masih bernama Batavia. Ya, balai kota Batavia. Ya. Nah ternyata gedung ini bukan hanya berfungsi sebagai balai kota. Di samping balai kota berfungsi sebagai kantor Dewan Pengadilan. Nah, teman-teman, kalau gedung ini dan kalian mengunjungi yang sudah diresmikan sebagai museum, ya pada tanggal 30 Maret ya tahunnya 1974 oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta yang pertama yang bernama Bapak Anies Sadikin. Jadi Gubernur DKI Jakarta yang pertama yang bernama Bapak Anies Sadikin yang meresmikan gedung ini menjadi museum sejarah Jakarta yang dikenal nama Museum Fathahillah ya. Karena kan museum sejarah Jakarta letaknya di Jalan Taman Fathahillah. Jadi masyarakat itu lebih mengenal dengan nama Fathahillah. Kenal Fathahillah kan? Hah? Masa kan kenal sih? Fathahillah itu adalah putra lahiran dari Samudra Pasai yang pernah memimpin dua pasukan kerajaan Islam yang bergabung, kerajaan Cirebon dengan kerajaan Demak. Ya, itu pada masa era Portugis, belum masuknya era Belanda. Kan yang pertama masuk Indonesia Belanda, ya, masa Eropa ya, Portugis. Ya. Jadi Fathahillah itu adalah nama seorang tokoh, ya, yang putra lahiran dari Samudra Pasai yang pernah memimpin Islam yang bergabung dua kerajaan Cirebon dan kerajaan Demak yang pernah merebut Sunda Kelapa